Jelas, Kak Edi. Jelas. Ya, baik. Kita mau terus melanjutkan topik yang kita sudah terus-menerus bahas, tapi kita mau semakin mengerti bagaimana cara mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, ya, saudara. Nah, kita mau lebih dalam lagi hari ini belajar. Nah, kita lihat dulu, saudara, next. Kita lihat bahwa tujuan kita, saudaraku, sebagai orang Kristen adalah kita menjadi murid Dia, ya, di mana saudara, kalau kita magang dengan Tuhan Yesus, lihat gambar itu, saudara, ya, di mana kita sapi juniornya, dia sapi seniornya, kita pikul kuk dia, ikut dia, belajar dari dia. Nah, akhirnya kita menjadi serupa dengan dia. Nah, ketika kita ikut Yesus, saudara, apa yang dia akan lakukan, saudara? Nah, gambar yang di tengah, dia akan merubah manusia roh kita, manusia batin kita, ya, supaya makin serupa dengan dia, diubah dari dalam. Nah, lewat apa, saudara? Lewat praktek disiplin-disiplin rohani, supaya akhirnya, saudara, kita menjadi seperti pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah fokus pemuritan, saudara. Ya, jadi Tuhan mau merubah manusia batiniah kita, ya, dari dalam lewat praktek disiplin-disiplin rohani, sehingga kita semakin berubah serupa dengan Kristus. Ya, nah ini kita sudah pelajari namanya renovare, pembaharuan manusia roh, ya, pembaruan manusia batinia tiap hari ini, saudara, kita akan alamin. Nah, kuncinya apa, saudara? Kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani, ya. Nah, kita juga udah belajar, saudara, bagaimana mempraktekkan disiplin rohani. Next, caranya, ya, harus ada 3 unsur, saudara, di mana peranan Roh Kudus itu yang paling penting, yang di atas, ya. Kenapa? Karena kita minggu ini belajar terus, karena Roh Kudus adalah penolong yang lain, yang diutus oleh Bapa. Penolong artinya pendamping, pemurid kita, saudara. Dia meneruskan pekerjaannya Yesus, ya. Jadi dia adalah apa, saudaraku? Penolong yang lain. Artinya dia persis kayak Yesus, saudara, tapi lain pribadinya. Fungsinya kayak Yesus, ya, yaitu memuridkan kita, saudara. Jadi Roh Kudus akan terus-menerus memuridkan kita, ya. Nah, jadi saudara, kita harus tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Barulah pemuritan itu bisa berlangsung. Ya, jadi demikian juga waktu kita mau praktek disiplin-disiplin rohani, Roh Kudus akan menuntun kita, saudara, memimpin kita. Dia yang berinisiasi, dia yang akan ngajar kita, dia yang akan latih kita, dia yang akan, ya, akhirnya, saudara, mengubah kita dari dalam supaya kita makin serupa dengan dia, saudara. Ya, nah, bagaimana caranya? Ada bagian kita. Nah, bagian kita 2, saudara. Ya, yang sebelah kanan bawah, kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Artinya gini, disengaja. Jadi jangan gini, ya gampang lah Pak Edi, nanti aja tunggu nanti lihat gimana dulu. Nah, kalau yang gitu nggak akan, ya, Roh Kudus nggak akan nolong saudara, karena saudara nggak mau kerjain bagian saudara. Saudara ngalir aja, ya udah nanti aja, kapan-kapan lah. Kalau nanti Pak Edi saya udah ada waktu, baru saya praktek disiplin rohani. Sekarang belum bisa, nanti tunggu aja. Nah, ini orang yang tidak punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, disengaja. Makanya sekarang juga bikin keputusan, saudara. Kalau saudara belum ada rencana praktek disiplin-disiplin rohani, sekarang juga secara intensional buat keputusan, saudara. Nah, bagaimana caranya? Ya, lihat disiplin mana yang saudara belum pernah praktekkan. Nah, itu kita praktekin.
atau masih kurang dipraktekkan. Nah, atau yang ketiga, saudara, belum dipraktekkan dengan cara yang benar, sehingga nggak menghasilkan efektivitas. Misalnya, saudara udah lama praktek Coram Deo di sini, tapi udah efektif belum? Menghasilkan ini enggak, saudara, keserupaan dengan Kristus enggak? Kalau enggak, ya mesti dirubah, berarti ada cara kita yang salah. Ya, masih belum benar mempraktekkan disiplin rohaninya. Nah, jadi sekarang saudara, 3 jenis ini coba. Apa yang belum dipraktekkan, apa yang masih kurang, apa yang belum efektif. Ya, kalau saudara ada 3 ini, langsung bikin rencananya. Ya, nah, nggak usah banyak-banyak dulu. Yang mana dulu yang paling belum saudara praktekkan. Nah, saya dengar saudara udah praktek puasa, puji Tuhan. Dievaluasi puasanya saudara, efektif nggak? Ya kan? Kalau belum ya kita tingkatkan lagi, kita latih lagi. Ya, apa yang masih belum efektif? Coba saudara cari disiplin-disiplin rohani ini ya. Nah, itu bagian kita. Nah, kalau kita udah membuat bagian, Roh Kudus, kita udah punya rencana yang adalah bagian kita, maka Roh Kudus akan pimpin kita mulai. Waktu kita praktek, ya dia langsung akan pimpin kita. Nah, apa yang jadi bagian Roh Kudus? Roh Kudus langsung bawa kita ya ke situasi-situasi supaya kita bisa praktek, saudara. Supaya kita bisa latihan. Karena kalau dia nggak bawa kita ke situasinya, kita nggak bisa latihan. Nah, ini kerennya, saudara, pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang paham ini, saudara. Ya, jadi contoh, Yesus begitu dia selesai dibaptis, dia langsung dibawa oleh Roh Kudus kemana, saudara? Ke padang gurun. Dicobai iblis. Tujuannya apa? Supaya Yesus belajar taat lewat penderitaan-penderitaan yang dia alamin, saudara. Lewat ujian dan cobaan itu. Dia belajar taat. Ya, nah, perhatikan, saudara. Jadi kalau enggak ada Roh Kudus yang pimpin dia ke padang gurun, dia enggak belajar taat, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Sama Yesus saja, saudara, yang adalah Allah sendiri. Waktu dia jadi manusia, dia mesti dibawa oleh Roh Kudus. Untuk apa? Dia belajar taat lewat penderitaan, apalagi kita. Ya, saudara, jadi kita mesti izinkan Roh Kudus yang ciptakan situasinya, ciptakan ya saudaraku, bawa kita kepada saudaraku padang gurun itu, yaitu ujian dan cobaan hidup sehari-hari, ya, supaya kita latihan. Nah, ini dia penting. Kalau nggak ada ujian, kita nggak latihan, saudara. Ya, dan kalau kita nggak latihan, nggak jadi. Ini namanya juga disiplin, harus latihan. Jadi ini bukan praktek sekali, bukan terus-terusan, latihan. Ya, jadi namanya disiplin. Itulah latihan, kayak olahraga, saudara. Latihan terus. Ya, makanya Tuhan mau latih kita, saudara. Ya, gimana caranya? Ya, dia akan kirim, saudara, ya, tantangan, ujian atau setan ya yang mencobai kita, yang tidak melebihi kekuatan kita, tapi dia tahu kadar kita. Kalau saudara jiwa baru, ya yang dikirim ya setan-setan jiwa baru, saudara. Ya, kalau saudara ya mungkin kayak untung gitu ya, setannya jiwa lama ya, tingkatnya mungkin tingkat korta juga, setan yang tingkat korta ya. Kalau mungkin saya, saudara, ya, wah yang diutus setan ya tingkat penatua, saudara, yang udah lulus saudara, akademi persetanan. Wah, ya itu dia, saudara. Karena Tuhan nggak akan izinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ya, saudara, kalau dia petinju kelas ringan, dia mesti punya sparring partner yang setanding, baru dia belajar, ya minimal setanding. Ya, tapi juga jangan dikasih, saudaraku, ya petinju kelas berat, bonyok dia, ya, atau dikasih petinju kelas layang,
wah dia nggak belajar banyak, saudara, karena itu kekuatannya di bawah dia dan mungkin skillnya juga di bawah dia. Ya, jadi dia mesti, saudara, yang setanding. Ya, jadi Roh Kudus, saudara, bawa situasi-situasi supaya kita latihan. Nah, sampai mana, saudara? Sampai latihan itu ya menjadi ketekunan. Nah, berbahagialah kamu dicobai dengan berbagai-bagai pencobaan, ya, sebab ujian imanmu mendatangkan ketekunan. Ya, ketekunan. Nah, tekun itu apa, saudara? Tekun itu adalah tetap setia melakukan perintah Tuhan meskipun ada tantangan. Itulah tekun. Meskipun ada tantangan. Ya, kalau enggak ada tantangan, enggak teruji kita tekun apa enggak. Ya, jadi gini, saudara. Disiplin-disiplin ini harus sampai tekun. Ya. Nah, tekun itu apa, saudara? Jadi, saudara praktek terus. Misalnya, Coram Deo, saudara praktek terus. Meskipun ada tantangan. Ya, saudara praktek Coram Deo terus meskipun saudara bosan. Pernah enggak kalian tanya Kak Edi bosan? Oh, pernah. Ya. Tapi saudara, kita terus praktekkan, itulah tekun. Ya. Nah, apakah waktu saudara praktek Coram Deo saudara nggak ada tantangan? Oh, ada. Kadang-kadang internet mati, saudara, ya. Waktu kita doa pagi misalnya. Nah, apakah saudara, hore, mati internetnya? Itu nggak tekun, saudara. Ya. Apakah kalau mati internet, saudara tetap tekun praktekin? Wow. Terus sampai dia jadi gaya hidup, saudara. Ya, tekun. Apakah saudara ketika praktek saudara mengalami tantangan? Nah, kalau saudara terus mempraktekkannya meskipun ada tantangan, itulah tekun. Ya. Kadang-kadang kita malas, tapi enggak, kita terus. Kadang-kadang kita, saudara, ya, ada tantangannya, ya, macam-macam, saudara, membuat kita, ya, saudaraku, nggak bisa mempraktekkannya, tapi kita terus praktek sampai tekun. Nah, apa yang terjadi kalau kita udah sampai tekun, saudara? Karena ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, ya, sehingga kamu sempurna, utuh, tak kekurangan apapun, saudara. Nah, ini, jadi kita mesti praktek disiplin rohani sampai kayak gitu, baru dia menghasilkan renovare tadi, pembaharuan terus, saudara, dalam diri kita. Ya, nah, ini nggak gampang, saudara. Nah, kekristenan kan nggak pernah diajarin begini. Dikirain kekristenan itu, oh gampang lah, terima Yesus, udah, puji Tuhan, udah selamat. Ya, saudara, inilah, saudaraku, mengerjakan keselamatan itu. Kita harus, saudaraku, setia praktek disiplin-disiplin rohani, ya, saudara, dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasanya. Roh Kudus nggak tinggalin kita. Dia akan, saudaraku, melatih kita. Dia yang akan menolong kita, memampukan kita, memberi kita kasih karunia untuk kita bisa praktek, saudara. Nah, sekarang lanjut. Kita mau lihat mengapa sih, saudara, kita praktek, saudara, disiplin rohani ini. Kenapa? Ya, supaya ujungnya, saudara, kita jadi seperti pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Coba dibaca ayatnya. Nah, demikianlah. Ya, ini di Matius 7, saudara. Jadi kalau kita udah praktek Matius 6 sampai Matius 7 ayat 10, itu semua daftar disiplin-disiplin rohani, saudara. Kalau kita udah praktek itu, nah ini hasilnya, saudara. Kalau kita praktek dengan benar, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik, ya, tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, jadi saudara udah jadi pohon yang baik belum? Kalau udah jadi pohon yang baik, dia pasti menghasilkan buah yang baik.
Nah, perhatikan di sini saudara, pohon ini, ya, pohon ini bisa berbuah itu kan bergantung dari akar-akarnya, ya kan? Karena akarnya itu yang paling penting, ya. Itu yang menentukan dia bisa berbuah atau enggak, ya, saudara. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, kata firman Tuhan. Jadi akar dulu penting, saudara. Nah, kita lihat, saudara, kenapa ya ada pohon yang buahnya baik? Karena akarnya baik, saudara. Ya, tapi kalau akarnya jelek, buahnya juga jelek, ya kan? Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Nah, mari kita lihat kenapa banyak orang, saudara, nggak bisa menang-menang lawan dosa. Buahnya, ya, yang keluar buah yang nggak baik, buah kedagingan, buah dosa. Kenapa? Next kita lihat, saudara. Karena pada prinsipnya ada 3 akar dosa dalam hidup kita, saudara. Ini yang menyebabkan kita buahnya tidak baik. Ya, ada 3 akar, saudara, yang kita mesti perangi, kita mesti dealing, kita mesti cabut, kita mesti buang, ganti dengan akar yang baik, ya, yaitu berakar dalam Kristus, saudara. Ini akar yang baik, ya. Kalau ini akar yang jahat, yang berdosa, yang kita mesti cabut, saudaraku, kita buang, ya. Nah, mari kita lihat 3 akar ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara, inilah akar-akar yang menyebabkan keluar buah-buah sesuai dengan akar-akar itu. Ya, jadi saudara, kita perlu, ya, mencabut akarnya dan ganti menjadi akar yang baik, ya. Nah, buahnya itu otomatis nanti keluar. Kalau akarnya baik, keluar buahnya baik. Kalau akarnya, saudaraku, nggak baik, nah ini dia akar yang tidak baik itu, keluarnya buah yang tidak baik. Nah, kita lihat, saudara, ya, apakah kita sudah punya buah-buah yang baik, ya. Nah, kalau buahnya masih nggak baik, ya berarti akarnya belum dicabut, belum diganti dengan akar yang baru. Ya, nah, jadi pelayanan kita jangan petik buah, saudara. Aduh, ini buahnya asem, buang yuk, buang. Ya, nah besok dia keluar lagi buah yang kayak gitu, saudara. Kalau akarnya belum diberesin, ya kan? Atau kita potong batangnya, saudara, ya, kita potong batangnya. Akarnya nggak dipotong, nggak diambil, kayak pohon pisang, saudara. Kita babat, kita putuskan, ya, batangnya. Selama dia masih, saudaraku, belum berbuah pisang, kalau saudara potong batangnya, selama akarnya masih ada, dia selalu tumbuh lagi. Saudara babat, tumbuh lagi. Babat, tumbuh lagi, saudara. Nah, demikianlah banyak orang Kristen, saudara. Kenapa enggak berubah-berubah hidupnya? Akarnya belum diberesin, saudaraku. Ya, jadi kita harus pelayanan cabut akar dan ganti akar. Nah, bagaimana caranya? Inilah, ya, disiplin-disiplin rohani. Next. Jadi, saudara, disiplin rohani adalah gunanya untuk itu, untuk mencabut akar-akar ini, saudara. Bahkan bukan cuma cabut, menggantikannya dengan akar yang baik. Ya. Nah, ini dia, saudara. Kita jadi mesti paham, ya. Kenapa kita praktek disiplin rohani? Untuk ini, untuk cabut akar ini, saudara. Nah, kita lihat, ya, ada 2 macam disiplin rohani pada prinsipnya. Satu untuk mencabut akarnya, ya, yang satu untuk menumbuhkan akar yang baru, akar yang baik, saudaraku, ya, supaya kita jadi pohon yang baik akhirnya. Jadi 2 macam disiplin ini dua-duanya mesti dipraktekin, saudara. Nah, yang pertama, disiplin penyangkalan diri. Nah, ini untuk cabut akar-akar, apa, saudaraku, yang jelek ini, ya. 3 hal ini. Apa itu? Keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, ya. Nah, keangkuhan hidup
itu kesombongan, saudara. Ya, tidak mau bergantung sama Tuhan, fokus ke diri sendiri, itu keangkuhan. Kedua, saudaraku, keinginan mata. Nah, ini dia, saudara. Keinginan mata. Ya, itu apa, saudara? Ya, harta, ya, apa? Cinta uang. Ya. Nah, kemudian keinginan daging itu ya hawa nafsu, dosa seks, ya, saudaraku, itu termasuk keinginan daging. Ya, gelojo, hidupnya, saudaraku, hawa nafsu, itu keinginan daging, ya. Nah, saudara, tiga ini yang kita sering sebut 3 ta. Ya, kalau buat pria, ya, ini cuma supaya gampang ingat. Tahta itu keangkuhan hidup, ego, ya, dirinya jadi pusat, tahta itu, ya. Kemudian saudara, keinginan mata. Nah, ini apa, saudara? Ya, ini adalah harta, ya. Kemudian keinginan daging, nah itu wanita kalau buat pria. Kalau buat pria, wanita. Buat wanita, ya pria. Ya, saudara. Atau dosa seks. Nah, saudara, 3 hal ini Yesus hadapi waktu dia ada di padang gurun, saudara. Nah, dia hadapi. Kenapa, saudara? Karena 3 hal ini telah menguasai manusia, dan ya Adam udah gagal mengalahkan 3 hal ini, saudara. Bahkan Adam dijatuhkan oleh, ya, Adam dan Hawa dijatuhkan oleh 3 hal ini, saudara. Sehingga mereka, saudara, ya berbuat dosa. Nah, saudara, jadi Tuhan mau kita, saudara, ya menang atas 3 hal ini. Yesus kasih contoh, ya, saudara, di padang gurun bagaimana dia menang. Bagaimana dia menang? Dia praktek disiplin rohani, saudara. Lihat, Yesus waktu di padang gurun itu dia berpuasa. Ya, apa yang dia lakukan, saudara? Ya, dia menyendiri, dia berdiam diri. Kemudian dia juga merenungkan firman, karena dia bilang manusia hidup bukan hanya oleh roti aja, tapi oleh segala firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kemudian saudara, dia digoda, saudaraku, ya, supaya cinta uang, ya, saudara, supaya dia apa, saudaraku, digoda untuk dia juga, saudaraku, apa itu, saudara, melihat, ya, dunia ini, saudara, ya, mau diberikan dunia ini dia tidak mau, ya. Dia digoda juga lompat dari bait Allah, saudaraku, menunjukkan dia hebat, dia anak Allah. Malaikat akan tatang tangannya, saudara, kakinya supaya jangan terantuk, ya, saudara. Nah, itu kan kesombongan, keangkuhan hidup, keinginan mata, ya, dunia ditunjukkan pada dia, saudara, ya, supaya dia nyembah setan dan dia dapat dunia ini, dia nggak mau, saudara. Kemudian dia juga digoda saking laparnya supaya dia, ya, saudaraku, merubah batu jadi roti. Dia menang semua, saudara. Tuhan Yesus menang karena dia praktek disiplin rohani. Ya, nah, kita mau menang, kita juga mesti praktek disiplin rohani. Nah, mari kita lihat yang pertama, disiplin penyangkalan diri. Contoh, kerahasiaan. Ini disiplin yang paling penting, saudara. Yang harus menyertai disiplin-disiplin lain. Ya, janganlah, saudara, ya, kita melakukan semua kewajiban agama, nah ini ibadah, melakukan semua disiplin-disiplin rohani, janganlah dilakukan untuk supaya dilihat orang, untuk supaya dipuji orang. Ya, tapi kita mesti jaga, ya, motivasi kita. Kita melakukan segala sesuatu harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, nah, ini mesti dijaga terus, ya, supaya kalau enggak nanti kita masuk sindrom, apa namanya, saudara? Ya, sindrom untuk saudara kita, saudaraku, mau dapat reputasi, sindrom reputasi, ya, kayak orang Parisi, saudara. Sindrom number 1. Nah, ini bahaya ini, saudara. Kita mau jadi nomor 1 di dunia ini. Ya, kita mau jadi yang terbaik.
di dunia ini, saudara. Wow, ya ini ngeri, saudara. Dan kita, saudaraku, akhirnya, saudara, hidup dalam keangkuhan. Ya ini dia, kesombongan, saudara. Nah, tapi kalau kita praktek disiplin kerahasiaan, kita cabut akar keangkuhan hidup ini, saudara. Jadi kerahasiaan ini adalah untuk mencabut keangkuhan hidup ini, saudara. Supaya kita rendah hati, supaya kita jangan curi kemuliaan Tuhan, supaya kita, saudaraku, jangan cari pujian manusia, supaya kita jangan sindrom ya saudaraku, reputasi itu. Jangan, saudaraku, sindrom mau jadi number one. Ya, nah ini disiplin untuk mengalahkan ini adalah disiplin kerahasiaan. Praktekkan, saudara. Praktekkan terus-terusan. Ya, memberi. Itu melawan ego sekali, saudara, memberi itu. Ya. Jadi waktu kita memberi, saudara, ya, kita belajar mengalahkan ego kita. Juga mengalahkan cinta uang. Ya, karena uang itu, saudara, dia adalah apa, saudara? Bos yang jahat, dia adalah tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Nah, kalau kita jadikan dia tuan, saudara, habis kita, saudara. Ya, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai kejahatan. Ya, jadi maka caranya kita mesti setia memberi. Ya, belajar memberi, karena harta itu bukan milik saudara, itu milik Tuhan. Ya, kalau saudara rajin kasih perpuluhan, rajin memberi, saudaraku, menanam, nah maka saudara akan, ya saudaraku, bisa mengalahkan ya keinginan mata itu. Saudara bisa ya menghancurkan cinta uang itu, saudara. Nah, itu caranya. Ya, puasa. Nah, kalau puasa banyak dealing sama, saudara, ya tiga-tiganya. Ya, puasa itu, saudara, kita menyangkal diri kita karena kita jatuh karena makanan, saudara. Maka saudara, kita harus belajar ya untuk mengalahkan tiga hal ini, saudaraku, lewat ya menahan diri jangan makan, saudaraku. Ya, tapi di satu sisi kita makan makanan rohani. Ya, kita di satu sisi, saudara, kita encounter dengan Tuhan lewat puasa itu. Ya. Nah, apalagi disertai dengan menyendiri, berdiam diri. Ya, saudara, kalau saya lakukan tiga ini jadi satu, ya, tapi tiap orang beda-beda, saudara, bisa dipisah, bisa digabung. Ya, memang semua disiplin-disiplin ini kerjasama semua, saudara. Ya, tidak ada yang satu murni dipraktekkan. Ya, tapi ini semua berkaitan. Ini hanya kita menerangkan jenis-jenisnya, ya. Tapi nanti waktu praktek itu nggak bisa sendiri. Ya, dia berkaitan satu dengan yang lain. Nah, menyendiri dan berdiam diri, saudara, itu bagus sekali, saudara. Ya, disitulah, saudara, kita bisa dikuatkan kembali, saudara. Ya, karena ingat, saudara, hidup ini ya filosofinya bukan lari cepat. Hidup ini filosofinya, saudara, bukan juga maraton. Yang benar adalah hidup ini, masih ingat, saudara, seperti orang naik gunung. Orang naik gunung, saudara, nggak ada yang ngedur terus. 8 hari naik gunung, ngedur terus, saudara. Mati, ya nggak mungkin, saudara. Daki gunung itu jalan-jalan, udah capek istirahat, ya. Nah, ada resting area, namanya rest area, ya. Kita tidur dulu, makan, istirahat, di situ diperlengkapi lagi, jalan lagi, saudara. Nanti habis sudah capek, ada lagi tempat istirahat, atau kita dirikan camp di tengah perjalanan itu. Kita istirahat, kita diperlengkapi, kita disegarkan lagi, jalan lagi. Nah, itu namanya sabat, saudara. Kita perlu sabat. Kalau enggak, hancur hidup kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kita enggak diisi lagi, kita enggak, saudaraku, istirahat. Ya, jadi kita harus menyangkal diri kita, saudara.
ya, supaya apa, saudara? Kita istirahat ya di dalam Tuhan. Nah, ini termasuk, saudaraku, disiplin cabut akar, saudara. Ya, karena ketika kita, saudara, disiplin ini, ya, kita mengalahkan, saudaraku, 3 hal itu tadi, ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, makanya waktu kita rest, tenang, saudara, Yesus saja lakukan itu, saudara. Ya, di padang gurun dia menyendiri, dia, saudaraku, ya apa, berdiam diri, dia juga, saudaraku, ya puasa, ya saudara, dia lakukan disiplin-disiplin ini, ya. Nah, kemudian, saudara, cara memandang. Nah, kita buang, saudaraku, cara memandang yang salah terhadap Tuhan, terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, saudaraku, ya, terhadap anak-anak kita, harus punya cara pandang yang benar. Penundukan diri. Nah, ini semua, saudara, untuk cabut akar-akar ini. Ya, tapi cukup, saudara? Enggak. Akarnya jangan cuma dicabut, mesti menumbuhkan akar yang baru. Ya, akar fungsinya buat apa, saudara? Buat menyedot makanan, ya kan? Menyedot energi, apa itu, saudara? Zat-zat hara, air, ya. Nah, makanya Alkitab bilang, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Kalau kita berakar di dalam Kristus, saudara, maka apa yang terjadi? Semua energi dari Kristus disedot ke dalam hidup kita, saudara. Ya, semua, ya, yang Kristus berikan kepada kita, saudaraku, disedot ke dalam diri kita. Ya, seperti carang yang tinggal dalam pokok. Ya, maka semua makanan, saudaraku, saluran-saluran, zat-zat makanan yang ada pada batang, ya, pada pokok, transfer ke mananya, saudara? Ke carang-carangnya. Nah, inilah saluran-saluran, akar-akar yang mentransfer dari kehidupan Kristus, ya, kepada kita. Nah, inilah sarana-sarana untuk transfer kehidupan Kristus ke dalam kita, saudara. Ya, itu apa aja, saudara? Coram Deo misalnya. Ya, makanya Yesua Abraham menyebutnya Coram Deo, soaking in the presence of God, ya. Dibasahi oleh hadirat Tuhan, ditenggelamkan, ya. Nah, merenungkan firman. Ya, ini ada satu yang kurang, saudara boleh tambah, doa termasuk di sini, ya. Doa, ya saudara, itu kita berkomunikasi sama Tuhan, kita dengar suaranya, saudara, bukan hanya kita ngomong-ngomong sama dia, ya. Kemudian apalagi, saudara? Doa dalam roh, dalam bahasa roh. Nah, itu termasuk salah satu disiplin yang sangat penting, saudara. Ya, merenungkan firman, itu kita makan firman, kan? Jadi Kristus firman-Nya, ya saudaraku, tertransfer ke dalam kita lewat perenungan firman itu, saudara. Ya, sehingga kita makan. Ya, katanya manusia hidup bukan hanya oleh makanan jasmani, tapi harus makanan rohani juga. Ya, kemudian apa, saudara? Ibadah raya itu impartasi korporat. Jadi jangan pandang remeh, saya nggak mau ikut ibadah raya lah. Ngapain sih? Ya, online. Jangan lupa, saudara, ada transfer, ya, anointing di situ waktu saudara ikut. Ini yang nggak bisa saudara dapat di mana-mana, karena ini transfer urapan korporat, saudara. Ya, nah kemudian komsel dan kompak itu apa, saudara? Komsel dan kompak, saudara, itu adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana kita diberi minum dalam tubuh Kristus, saudara. Ya, di mana katanya, saudara, roh yang sama membaptis kita ke dalam Kristus, roh yang sama juga memberi kita minum. 1 Korintus 12:13, ya. Nah, jadi saudara, inilah gunanya praktek disiplin-disiplin rohani. Kalau kita praktekkan dengan benar, saudara, nah, apa yang terjadi? Kita ngalamin jadi pohon yang baik. Akar-akar jeleknya dicabut semua, saudara.
ya, diganti dengan akar-akar yang apa, saudara, yang baik. Nah, akar-akar yang baik inilah yang menyebabkan kita jadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, saudara. Nah, inilah khotbah di bukit. Kita nggak sadar ya, khotbah di bukit itu untuk ini, nyiapin kita jadi pohon yang baik, sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Ya, kalau pohon yang baik ini bicara keserupaan dengan apa? Manusia batinianya serupa Kristus, saudara. Ya, kalau udah serupa Kristus, manusia rohnya, buahnya pasti serupa Kristus. Ya. Nah, jadi saudara, inilah yang diajarin di Abalep Industri yang udah bertahun-tahun, bangun manusia roh. Ini dia, saudara. Ini, oh, saudara baru ngerti sekarang. Oh, ini membangun manusia roh. Ya ini, ya, yang kita ajarin bertahun-tahun, saudara. Ya, nah ini kita mungkin baru ngerti sekarang. Oh, gitu ya. Mesti praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nah sekarang saudara saya mau akhiri teaching ini, tapi kita masih ada kira-kira saudara mungkin 15 menit, ya, kita boleh bertanya jawab. Nah, saya kembalikan ke Pak Untung. Saya berharap saudara aktif bertanya ya, supaya saudara yang nggak mengerti, saudara bisa mengerti. Ya, kenapa sih kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani? Oke, silakan Pak Untung bisa pimpin untuk tanya jawab ini ya. Oke, baik Kak Edi. Ya, saya sendiri sangat sangat dibukakan tentang bagaimana kita praktek disiplin-disiplin rohani ya. Jadi mulai banyak perubahan sih ketika saya mulai praktek mengambil puasa ya, praktek cara pandang dan bagaimana bisa terus setia disiplin. Banyak mengalami terobosan Kak saya sendiri ya. Ini penting banget buat kita karena disiplin rohani itu adalah sarana untuk kita sarana kasih karunia yang bekerja dalam hidup kita. Nah, kesempatan siang hari ini, pagi ini, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung membuka mic-nya. Saya beri kesempatan. Ini Yulia sudah membuka mic. Silahkan Yulia. Shalom pagi Pak Edi. Shalom pagi. Semuanya. Ya, silakan Yulia, ada yang mau ditanya? Edi, saya mau nanya. Ini jujur di dalam hati saya masih ada kesombongan. Kadang udah praktek ya. Saya gimana caranya tuh benar-benar buat musir roh kesombongan itu dengan rendah hati gitu. Gimana caranya? Saya udah praktek kayak ini, tapi belum bisa. Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi kesombongan, saudara, nggak bisa dibuang dengan ditengking. Ya, memang ada roh kesombongan bekerja, tapi dia bisa bekerja kalau kita kembangin karakter sombong. Ngerti ya? Nah, jadi gimana caranya? Ya, mesti terus-menerus praktek disiplin kerahasiaan tadi. Disiplin kerahasiaan itu mesti dipraktekkan sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi itu bukan event, bukan. Terus. Ya. Jadi rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu, kata Tuhan, supaya kamu diangkat Tuhan nanti. Ya kan? Nah, orang yang sombong, ya, dia saudara itu dilawan oleh Tuhan. Ya, Tuhan lawan dia. Ya, jadi kita jangan sombong. Nah, sombong itu nggak bisa ditengking, nggak bisa diselesaikan dengan cara dengan cara satu event. Ikut acara ini, ntar lu nggak sombong lagi. Nggak bisa. Ya, jadi kesombongan itu caranya tiap hari praktek disiplin kerahasiaan. Nah, caranya gimana? Roh Kudus akan latih kita. Ya, dia bawa kita ke situasi. Ya, nanti misalnya ya dia didik kita lewat kesalahan-kesalahan kita, lewat kebodohan-kebodohan kita, lewat situasi-situasi yang ada. Itu semua untuk didik kita supaya rendah hati. Ya. Nah, lewat misalnya kita dipuji orang. Wah, Pak Untung, wih dahsyat lo khotbahnya Pak Untung lo. Waduh,
Ya, Pak Untung, saya kemarin diberkati loh, langit terbuka Pak Untung, ya. Wih, Pak Untung langsung hatinya kembang kempis, teng teng tereng, ya kan? Wah, ini contoh aja Pak Untung ya. Kemudian saudara, dalam hati dia ngomong gini, siapa dulu dong? Nah, itu dia kan. Kita semua ada, jadi bukan cuman Yulia, bukan cuman Yulia ya, benar ya. Ya, tapi kita semua ada. Ya. Nah, gimana caranya? Langsung kita dealing. Ya, kita urusin kesombongan itu. Ya, rendahkan hati kita. Ya, kita rendahkan hati, bilang, Tuhan, ampuni aku sombong, Tuhan. Enggak, aku mau minta Roh Kudus didik saya sekarang. Ayo Tuhan, didik saya Tuhan. Nah, Roh Kudus nanti didik kita. Karena katanya kalau kita dipimpin oleh Roh, kita mematikan kedagingan. Nah, ini kedagingan. Ya, kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, nanti Dia yang matikan kita lewat apa? Ya, lewat disiplin-disiplin ini. Dilatih terus sama Dia. Ya. Nah, bahkan kita mesti terus jaga kerendahan hati itu, mesti dijaga terus. Bukan cuman sekali udah beres, gue udah pelepasan, udah nggak sombong, nggak ada. Memang roh kesombongan bisa bekerja, tapi sifat kesombongan itu yang mesti terus kita kalahkan dengan disiplin kerahasiaan. Ya, oke. Terima kasih Pak Edi. Ya, ada lagi? Nih Kak Edi ada pertanyaan ini lewat chat. Jadi tadi disebutkan disiplin kerahasiaan artinya mencabut atau mengalahkan segala keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Betul kan begitu? Ini pertanyaan meneguhkan aja sini Kak. Iya, betul. Jadi disiplin penyangkalan diri itu untuk mengalahkan, mematikan ya 3 keinginan ini ya. Nah, tapi nggak cuman akarnya dicabut kan, perlu bangun akar yang baru supaya kita berakar dalam Kristus. Nah, itu disiplin yang kedua, disiplin keterlibatan. Ya, ini bangun akar-akar yang baru ya. Jadi itu ya, supaya jelas. Oke. Oke, Kak, sudah cukup jelas.